Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim fil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji, puja dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat Islam, nikmat istiqomah di dalam kita menjalani setiap aktivitas kehidupan kita yang mudah-mudahan bernilai ibadah yang mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan tak lupa salat salam dilimpah curahkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya yang mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah 1 bulan kita menjalani ibadah saum, kita sekarang berada di bulan Syawal, pembuktian bagaimana hasil tarbiyah kita selama bulan suci Ramadan. Di pertemuan di bulan Syawal ini, setelah 1 bulan kemarin kita rehat dulu dalam kajian rutin subuh. Mudah-mudahan hari ini kita awali dengan hal yang positif, dengan hal yang insya Allah akan menambah semangat kita. Pada kajian hari ini saya belum melanjutkan bahasan tentang ikhlas di kitab Tanbihul Ghafilin, tapi karena masih suasana lebaran ya, jadi kita bahas hari ini tentang hal-hal berkaitan dengan hari raya atau Id. Karena biasanya kalau asumsi atau umumnya ketika hari raya itu berkaitan dengan kesenangan, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Tetapi kita harus ingat nasihat-nasihat para salafus shalih, para sahabat, tentang bagaimana bahwa hari raya itu memang ada, dan memang kita selaku mukmin patut berbahagia ketika hari raya. Bahkan Rasulullah SAW ketika melihat seseorang, ada anak yang pada hari raya merasa sedih gitu ya, maka beliau akan bertanya, kenapa kesedihannya? Di antaranya ada yang karena ayahnya meninggal dunia pada saat hari raya itu, dia tidak punya orang tua, maka Rasulullah SAW membahagiakan mereka dengan menjadikan beliau sebagai ayah angkatnya. Artinya apa? Bahwa kebahagiaan di hari raya itu memang patut kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari raya ini sebagai hari raya atau hari kesenangan bagi kaum mukmin. Di antara nasihat para ulama yang sering kita dengar, yaitu dari Imam Ibnu Rajab ya, yang sering kita dengar ketika khatib menyampaikan di hari raya atau ketika sholat sunat Id. Apa ucapan beliau? Beliau berkata, laisal Id liman labisa jadid, bukanlah hari raya itu bagi mereka yang menggunakan pakaian baru saja. Artinya itu fisik, secara fisik ya. Jadi hari raya itu bukan urusan dengan pakaian yang baru, walaupun disunahkan kita di sana menggunakan pakaian terbaik kita, ya, pakaian terbaik kita. Tetapi beliau berkata, innamal id liman ta'atuhu tazid. Tetapi yang disebut dengan hari raya itu adalah bagi mereka yang bertambah ketaatannya. Karena biasanya di hari raya itu ya kembali kepada fitrah gitu ya, kembali kepada fitri, kembali kepada asalnya gitu ya.
biasanya kembali kepada awalnya. Ya biasanya masih penuh jadi kosong lagi gitu ya. Jadi kembali lagi seperti semula. Nah mudah-mudahan tidak. Tetapi justru kita bertambah ketaatan kita. Ya kita berhusnuzon saja Pak ya. Ketika habis Lebaran itu masjid menjadi kosong, kita tidak berhusnuzon mereka tidak kembali ke masjid atau kembali ke fitrah awalnya yang arah ke masjid, tidak ke masjid lagi. Tetapi kita berhusnuzon sebagian besar dari kita sedang mudik gitu ya di perjalanan. Sehingga wajar masjid menjadi agak lenggang setelah Ramadan berakhir gitu ya, karena kita punya tradisi yang berbeda dengan negara-negara lain. Ada mudik gitu ya, ada kembali pulang kampung kulkam gitu ya. Dan mudah-mudahan pulang kampungnya kita ini bukan meninggalkan taat kepada Allah, tapi justru ketika hari raya itu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya ketika seseorang bertambah ketaatannya, maka itu adalah bertambahnya atau hari rayanya bagi orang. Kemudian beliau melanjutkan walaisa idu liman tajammala bil libasi warukub, dan bukanlah yang disebut hari raya itu adalah orang-orang yang menggunakan pakaian-pakaian dan juga kendaraan-kendaraan. Kan biasa ya Pak, kalau Lebaran itu atau Hari Raya Idul Fitri ini menjadi salah satu ajang show up gitu ya biasanya. Makanya sebelum Lebaran biasanya toko emas pada penuh Pak, gitu ya, penuh pada beli emas. Nanti habis Lebaran biasanya penuh lagi pada menjual emas. Karena biasanya pulang kampung emasnya dipakai semua gitu ya. Kalau orang istilah Sunda itu ririaan gitu ya. Pakai punya kendaraan yang baru itu ya, dipakai semua. Nah menurut beliau bukan seperti saja, tetapi innamal idu yang disebut dengan hari raya itu bukan masalah pakaian-pakaian yang gemerlap gitu ya, bukan kendaraan-kendaraan yang baru yang kinclong, tetapi yang disebut hari raya itu adalah liman ghufirat lahu dzunub. Tapi bagi mereka orang-orang yang di akhir Ramadan ketika dia berhari raya adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertambah ketaatan dan juga dihapus dosa. Itulah hari raya bagi kita. Bahkan salafus saleh Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa kullu yaumin, setiap hari la ya'sillaha fihi, setiap hari yang di dalamnya tidak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yaumul, maka hari itu adalah hari raya kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita jadikan suasana atau kultur hari raya ini bukan hanya sebatas secara fisik atau hiriah saja gitu ya, bajunya baru, kendaraannya baru, penampilannya baru, tetapi juga kita harus yakinkan bahwa setiap hari yang kita lalui adalah hari raya kita. Yang pertama dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan supaya Allah mengampuni kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian kita kembali melihat bagaimana nasihat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan hari raya ini. Beliau berkata bahwa lil mukmin, untuk orang mukmin itu khamsatu a'yad, ada 5 hari raya. Jadi kalau di dunia hari raya kita cuma 2 ya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu secara perayaan, secara haflah gitu ya. Tetapi menurut beliau yang disebut hari raya bagi seorang mukmin itu ada 5. Yang pertama kata beliau al-awwal kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini, yaitu setiap hari yang dilewati oleh seorang mukmin wala yaktubu alaihi dzanbun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskan dosa bagi dirinya. Artinya dia pastikan hari itu tidak melakukan dosa, fahuwa yaumul aid. Maka menurut Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah hari itu adalah hari raya kita, hari kemenangan kita. Kita lewati 1 hari tanpa dicatatkan 1 dosa pun. Bisa kira-kira apa kita? Ya,
Insya Allah ya. Kalau kita penuh dengan kesadaran, kita jadikan setiap hari adalah hari raya bagi kita. Kenapa? Kita pastikan hari ini kita tidak melakukan satu dosa pun. Kita pastikan. Ya, karena memang dosa ini sebetulnya ketika seseorang diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, keinsafan diri kita untuk tidak melakukan maksiat, ya, untuk tidak dicatatkan satu dosa pada hari itu, ya, maka itu adalah kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang masih dicatatkan dosa? Biasanya orang tidak sadar bahwa dia melakukan dosa. Gitu ya, merasa bahwa perasaan saya mah soleh-soleh aja dah. Amal saya juga baik-baik aja, tapi mungkin ada lisan yang menyakiti hati orang lain. Ada tatapan mata yang merendahkan orang lain. Ada hati yang merasa lebih hebat daripada orang lain, yang terkadang itu tidak kita rasakan atau kita tidak sadari, sehingga hari itu kita lewati serasa bahwa kita tidak berbuat dosa. Dan kenikmatan sekali lagi terbesar adalah ketika kita menyadari diri kita apa yang kita lakukan hari ini. Dan muhasabahnya biasanya di akhir, ya, di malam hari ketika kita akan tidur. Maka ada nasihat dari Rasulullah SAW, ketika sebelum tidur kita mohonkan ampun untuk diri kita dan untuk orang tua kita dan walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkan ampun untuk kaum mukminin dan mukminat. Itu diantara adab ketika kita akan tidur. Supaya apa? Seandainya kita tidur dan tidak bangun lagi, kita meninggal dunia, maka insya Allah dosa-dosa kita sesama kita manusia, hak adami, ya, sesama manusia itu bisa terbebas. Kenapa? Karena kita mohonkan ampun untuk diri kita, berarti tidak dicatat dosanya, dan kita mohonkan ampun untuk orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua, wasani, kata beliau, adalah al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadat, yaitu seseorang yang pada hari dia meninggal dunia, kemudian dia meninggal dunia bil imani wasyahadat, dalam keadaan dia membawa iman dan dalam syahadat yang kuat. Maka kita dianjurkan ketika seseorang meninggal dunia itu ditalkin, ya, dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atau mengokohkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab As-Sadidus Sa'adah itu disebutkan bahwa di antara kewajiban kita kepada orang yang sedang sakaratul maut adalah membimbing atau mentalkinkan dia dengan kalimat-kalimat tauhid. Kalau memungkinkan kalimat yang panjang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau itu terlalu panjang, maka cukup dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Gitu ya, bimbing Allah, 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 seperti itu. Maka ketika kita lihat ada isyarat dari bibirnya bergerak, maka kita harus berhusnuzon bahwa beliau, orang yang meninggal ini, dalam keadaan dia telah mengucapkan kalimat tauhid ini. Itu harus berhusnuzon, Pak. Karena kan orang yang sedang sakaratul maut itu berat sekali tuh. Ya. Jangan diajak ngobrol. Gitu ya, diajak ngobrol, gitu, gimana warisan mau dibagikan ke siapa? Orang sedang sakaratul maut diajak ke mana-mana. Justru harus fokuskan kepada kalimat tauhid dengan syahadat. Bimbing asyhadu alla. Kalau terlalu panjang Allah, Allah cukup, ini agak berat nih. Cukup dengan Allah, Allah. Terus perhatikan bibirnya. Ketika ada isyarat gerakan, oh berarti beliau sudah mengikuti talqin kita. Dan insya Allah dia dalam badan husnul khatimah. Dan ketika seseorang meninggal dunia, imannya kokoh. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna ma'al iman wa adkhilna al jannata bil iman. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan keimanan dan wafatkan aku dalam keadaan beriman, dan kumpulkan kami nanti di padang mahsyar dalam keadaan bersama orang-orang beriman, dan masukkanlah kami ke dalam surga dengan iman kami. Karena di akhir hayat ini atau di akhir zaman ini, Pak, luar biasa fitnahnya. Maka kata Nabi SAW,
Di antara kebahagiaan seseorang adalah inna sa'adata, sesungguhnya yang disebut dengan kebahagiaan itu adalah yaitu liman junnibal fitan, seseorang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman, ya. Waliman ubtuliya fasabara, dan ketika dia diuji maka dia bersabar. Dan di akhir zaman ini kita melihat bahwa ada sebagian riwayat menyebutkan di antara fitnah akhir zaman adalah ketika seseorang pagi hari dia beriman, sore harinya dia sudah kufur. Seseorang yang sore hari dia beriman, pagi-paginya dia sudah kufur. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidup dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan membawa keimanan, dikumpulkan bersama orang-orang beriman dan dimasukkan ke dalam surga dengan keimanan kita. Amin ya Allah. Ini hari raya kita Pak yang kedua. Ketika kita meninggal dunia dalam keadaan membawa iman dan syahadah. Kemudian kata beliau yang ketiga, wal isyan min qaid syaitan, dan ketika meninggal dunia itu dia membawa iman, membawa syahadah dan terjaga dari tipu daya setan. Nah ini ya, jadi ketika sakaratul maut itu memang setan ini dirumuskan dalam riwayat bahwa setan ini akan menyerupakan seseorang yang kita cintai dan dia membawa air, karena konon katanya ketika sakaratul maut itu haus sekali, haus, sehingga ketika seseorang dibebaskan dari tipu daya setan, ya misalkan kita sangat hormat kepada guru kita, tiba-tiba setan ini menampakkan seperti guru kita dan berkata, nih saya juga sudah selamat, ayo ikuti saya. Tapi kata-katanya menjerumuskan, gitu ya, tipu daya setan, ya, mengajak kepada beribadah kepada setan, menyembah setan dan naudzubillah. Dan ketika kita terbebas dari tipu daya setan ini, ketika sakaratul maut, maka insya Allah kita termasuk orang yang diberikan hari raya pada hari. Kemudian yang ketiga kata beliau, al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat, yaitu hari ketika seseorang bisa melewati sirat. Di sana Pak, sirat ini adalah jembatan penghubung antara seseorang di padang mahsyar sampai kepada surga, yang katanya ini seperti rambut dibelah 7 Pak, saking lembutnya. Kenapa nggak dibelah 8 Pak supaya lebih lembut, atau dibagi 10? Ini sebenarnya isyarah Pak, isyarah bahwa dalam satu pekan ini ada 7 hari. Ketika hari-hari yang kita lalui selamat, maka insya Allah kita akan selamat meniti sirat ini, ya, dan lebih tajam daripada pedang katanya, ya. Dan kenapa? Karena seseorang yang terjerumus satu hari itu pada dosa, maka mohon maaf nanti ketika meniti sirat itu akan tergelincir ke dalam neraka, naudzubillah, ya. Dan ketika seseorang bisa melewati sirat ini dengan selamat, ya, ada sebagian yang kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar cepat, seperti angin yang berhembus, gitu ya. Ada 7 golongan orang-orang yang dalam meniti sirat itu beda-beda kecepatannya. Ada yang seperti orang berlari, ada seperti orang menunggang kuda, bahkan ada orang yang meniti sirat ini ngesot, lama banget, gitu. Sebagian ada yang terjerumus, tergelincir, naudzubillah. Dan hari raya bagi kita adalah ketika kita bisa melewati sirat ini. Wa ya'manu min ahwalil qiyamah, dan kita bisa aman dari petaka ahli yaumul qiyamah. Pakai wuhna kiamat, kedahsyatan kengerian kiamat, kita bisa terbebas dari petaka kiamat itu. Bahkan alhamdulillah itu adalah hari raya kita, karena setiap orang nanti akan dikumpulkan dalam keadaan, mohon maaf menunggu nanti di sana itu akan menunggu di padang mahsyar itu ketika yaumul bi'tsah dibangkitkan. Orang itu menunggu tidak diapa-apain Pak, itu selama 50 masa. Ada yang menyebutkan selama 50 tahun, tapi hitungannya hitungan akhirat Pak.
yang misalnya teh kama yamin kama miqdaru khamsina alfasan, yang menunjukkan 50 tahun satu harinya, misalnya ada yang menunjukkan satu hari di akhirat 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun itu satu hari di akhirat hitungan dunia. Ini 50 tahun. Kebayang lamanya? Kenapa? Di antara siksaan dahsyatnya seseorang di yaumul kiamah adalah ketika dia menunggu dan jelas tempatnya kemana dia. Ada yang ke surga berarti nikmat. Maka ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan ketika tiada naungan kecuali naungan Allah. Maka dia akan selamat, dia tenang saja. Dan ada orang yang pada saat itu dia kebayang, wah ini tempat saya pasti ke neraka. Maka dia berkeringat, ada yang tenggelam keringatnya itu sampai mata kaki, sampai tenggelam dengan keringatnya. Kenapa? Karena sudah tahu apa yang dilakukannya di alam dunia. Dan itu adalah di antara siksaan sebelum siksaan di neraka nanti. Bayangkan Bapak di pengadilan yang sudah jelas salahnya, sudah kebayang salah saya gimana, akan kemana tempat saya. Maka di antara doa yang dibaca kita di akhir-akhir Ramadan, Pak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dilengkapi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ini dibaca kenapa? Karena nanti di akhirat, Pak, ketika kita di pengadilan Allah akan tanya kepada setiap muslim, setiap orang ini. Pada hari ini kamu melakukan dosa ini, betul, dan gak bisa berbohong, Pak, betul ya Allah. Pada hari ini kamu bermaksiat ini, betul ya Allah. Wah, itu ditanya satu persatu, Pak. Kebayang gak, Pak? Semuanya dosa-dosa yang kita lakukan dibacakan, diberitakan satu persatu. Ketika di akhir dibacakan buku catatan amalnya, kita sudah tahu kan, Pak, arahnya kemana kalau kita tahu melakukan perbuatan dosa. Pasti ke neraka. Tetapi di akhir itu Allah pun menyebutkan bahwa aku sudah tahu apa yang kamu kerjakan, tetapi pada saat ini aku maafkan diri kamu. Itu kebahagiaan terbesar. Kita diberikan berita tentang dosa-dosa yang kita lakukan, tapi di akhir pemberitahuan itu Allah memaafkan dosa-dosa kita. Maka itu adalah kenikmatan terbesar, dan itulah yang kita mintakan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, aku tahu banyak dosa yang aku hilaf, bahkan aku tidak mohonkan ampun untuk dosa itu, tapi kau maafkan pada hari ini. Pemaafan tanpa syarat. Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, maka Allah memaafkan. Maka di Ramadan ini di antara hikmahnya adalah kita harus jadi orang pemaaf. Di antara ciri orang bertakwa, wal afina 'anil nas. Kita harus memaafkan tanpa orang memohon maaf kepada kita. Maaf ya, enggak, tenang aja. Sebelum kamu minta maaf, aku sudah maafkan kamu. Tenang aja. Itu orang yang afuun, mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mah kadang ada syarat lah ya. Kalau mau maafkan teh, kalau dia enggak duluan minta maaf, saya enggak akan maafkan. Wah gitu ya. Nggak jago, Pak. Padahal kita memohon kepada Allah dimaafkan dosa kita, kesalahan kita, sebelum kita meminta maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berlapang dada memaafkan orang lain. Kalau bahasa anak muda sekarang, pokoknya mah semua muslim saya maafkan, kecuali Israel. Kecuali Israel. Itu mah sudah itu apa, akan perang di akhir zaman nanti ya itu. Seperti Pak. Kemudian wa yukhallasu min aidil khusumi walizabaniyah wa huwa yaumul aid. Dan pada hari kiamat itu dibebaskan dari musuh, Pak. Artinya apa? Tidak ada orang yang meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ya, dibebaskan. Enggak ada yang minta pertanggungjawaban kita di akhirat, ya seperti hutang itu kan. Nanti ada orang yang akan memohon pertanggungjawaban. Ya Allah, dia punya hutang kepada saya, belum dibayar di dunia, maka minta pertanggungjawabannya sekarang. Wah gitu. Ada orang yang pernah disakiti hati oleh kita, dizolimi oleh kita, dia akan menuntut kita, mendakwa kita. Dan ketika kita diselamatkan dari orang-orang ini dan diselamatkan dari
ditarik oleh malaikat Zabaniyah. Yang konon katanya malaikat Zabaniyah ini giladun syidadun khuliqu bila qulub. Malaikat Zabaniyah ini malaikat yang gilad syidad, keras kasar, khuliqu bila qulub, yang diciptakan tanpa punya hati. Kebayang katanya malaikat zaman itu tidak punya mata, ya, tuli juga, dan tidak punya hati. Kabayang teh Pak, lamun nyiksa teu boga hati kumaha Pak? Sangeunah nawe hajar gitu ya, naudzubillah. Kalau kita diselamatkan dari malaikat zamannya berarti kita alhamdulillah aman. Ya. Telenges mencek bahasa Sunda gitu ya. Kan orang yang ya psikopat itu ya. Itu kalau nyiksa, nah malaikat zamannya itu diciptakan tanpa mata, tanpa telinga, tidak mendengar, jadi jeritan sakumaha keras yang cuek hari. Tapi nyiksanya naudzubillah ya. Dan itu adalah hari raya kita. Dan kata Anas bin Malik yang keempat adalah al-yaumul ladzi yudkhalu fihi al-jannah. Hari ketika kita dimasukkan ke dalam surga, wa ya'manu minal jahim, dan diamankan, diselamatkan dari neraka jahim, fa huwa yaumul 'ain. Maka itu adalah hari raya kita dimasukkan ke dalam surga tanpa kita mengalami masa siksaan di dalam neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada catatan wa qina adzabannar. Karena ada nanti di yaumil akhir orang dimasukkan ke dalam surga tapi punten diseuseun apa dina neraka. Naudzubillah. Ya. Nah, kita bermohon kepada Allah dimasukkan ke dalam surga tanpa melewati dulu neraka. Tanpa mengalami siksa neraka dulu. Ya. Maka itu adalah hari raya kita. Dan yang kelima kata beliau, al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Ini kenikmatan surga yang begitu dahsyat luar biasa akan kalah dengan kenikmatan ketika kita memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita. Jadi nikmat surga apa yang katanya la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang kenikmatnya belum pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Itu semuanya kalah nikmatnya ketika kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hari ketika kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hari raya ini menjadi hari raya dunia kita dan juga menjadi hari raya akhirat kita dengan hari raya yang tadi disebutkan oleh Anas bin Malik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari yang kita lewati menjadi hari-hari yang jauh dari maksiat, tidak dituliskan dosa kita, menjadi hari yang kita tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kepada kita hari raya ketika kita meninggal dunia ke dalam keadaan membawa iman dan terbebas dari godaan tipu daya setan. Dan hari raya ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa melewati sirat dengan aman, dan Allah masukkan kita ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, dan Allah rezekikan kita, Allah karuniakan kepada kita kenikmatan untuk menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.